Halo guys, kembali lagi bersama saya. Pada saat ini saya kembali lagi membuat video tutorial mengenai lingkungan kerja Excel. Nah, topik kita dalam video tutorial kali ini yaitu menganalisis dan pengorganisasian data pada Microsoft Excel. Dalam topik kita kali ini, saya akan membahas 3 subtopik. Subtopik yang pertama yaitu memfilter data, dan yang kedua mengurutkan data, dan yang terakhir menerapkan pemformatan bersyarat. Dalam video tutorial kali ini akan menjadi video tutorial terakhir dalam video tutorial lingkungan kerja Excel saya. Jika teman-teman ingin belajar lagi mengenai lingkungan kerja Excel, teman-teman bisa dapatkan di channel YouTube saya, dan juga teman-teman bisa mendapatkannya di buku ini. Ya, langsung saja. Seperti biasa, di sini saya telah membuat data yang dimana data ini akan menjadi bahan percobaan kita dalam video tutorial. Kita masuk pada subtopik yang pertama, yaitu memfilter data. Yang pertama, cara menampilkan baris yang mengandung nilai pada kolom tertentu. Caranya, klik sel mana saja dalam rentang yang akan diurutkan. Kemudian pada tab Home, di grup Editing Group, klik tombol Sort and Filter. Kemudian klik Filter. Nah, di sini data telah difilter. Kemudian, cara menghapus filter. Caranya, pada tab Beranda atau Home, di grup Editing, klik tombol Sort and Filter. Lalu, klik Filter. Nah, data filter tadi telah dihapus. Kemudian, cara menerapkan kriteria pemfilteran umum. Caranya, tampilkan panah filter. Misalnya saya memilih yang ada di Januari sampai Maret. Kemudian, klik panah kolom yang Anda inginkan untuk menyaring. Misalnya saya memilih ini. Arahkan ke tipe data filter, lalu klik kriteria yang ingin Anda filter. Misalnya saya memilih ini, jika sudah klik OK. Nah, data tadi telah difilter secara umum. Kemudian, cara membuat filter khusus. Caranya, tampilkan panah filter, kemudian klik panah kolom yang kita inginkan untuk menyaring. Arahkan ke tipe data filter, lalu klik Custom Filter. Di kotak dialog filter otomatis custom, buat kriteria yang kita inginkan untuk difilter. Menggunakan dan untuk menentukan dua kriteria atau untuk menentukan alternatif. Jika sudah, klik OK. Kita masuk dalam subtopik yang kedua, yaitu mengurutkan data. Kita bisa mengurutkan nilai dalam satu atau beberapa kolom di lembar kerja, atau tabel di salah satu nilai teratas atau pesanan menurun. Untuk mengurutkan data, pada beberapa kolom kita dapat menentukan di kotak dialog urutkan, urutan di mana kita ingin data diurutkan. Secara default, Excel mengasumsikan bahwa baris pertama di lembar kerja berisi tajuk kolom dan tidak memasukkannya ke dalam semacam itu. Ini juga mengasumsikan bahwa kita ingin mengurutkan pada sel nilai. Tetapi jika lembar kerja atau tabel diformat, kita bisa menentukan yang kita ingin urutkan dari salah satu data berikut: warna sel, warna font, icon sel. Kita masuk dalam tutorialnya. Cara mengurutkan lembar kerja atau tabel pada satu kolom. Caranya, klik sembarang sel di kolom. Kemudian pada tab Home, di grup Editing, klik tombol Sort and Filter. Dan klik opsi pengurutan yang Anda inginkan, sortir A ke Z atau Z ke A.
Misalnya saya memilih sini A ke Z. Kemudian, cara menyortir lembar kerja atau tabel di lebih dari satu kolom. Caranya, klik sel mana saja dalam rentang yang akan diurutkan. Kemudian pada tab Home, di Group Editing, klik tombol Sort and Filter dan klik Custom Sort. Di sini teman-teman bisa mengisi sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Jika sudah, klik OK. Kemudian, cara menghapus level sortir. Caranya, pada tab Home, di Group Editing, klik tombol Sort and Filter, lalu klik Custom Sort. Di kotak dialog Sort, klik level yang ingin kita hapus. Misalnya saya memilih sini, kolom C, delete level. Jika sudah, klik delete level, lalu klik OK. Nah, di sini telah dihapus. Kemudian, kita masuk pada subtopik yang terakhir, yaitu menerapkan pemformatan bersyarat atau conditional formatting. Caranya, yang pertama, menerapkan pengisian sel dan warna font berdasarkan nilai sel. Pada tab Home, di Group Style, klik tombol Conditional Formatting. Dalam list Conditional Formatting, arahkan ke Highlight Cell Rules atau Top or Bottom, lalu klik jenis kondisi yang kita inginkan. Misalnya saya memilih sini Highlight Cell Rules. Kemudian saya memilih Greater Than. Jika sudah, klik OK. Nah, contohnya akan menjadi seperti ini. Kemudian, cara menampilkan bila data, skala warna, atau icon berdasarkan nilai sel. Dalam conditional formatting, arahkan ke data bars, color scale, atau icon set, dan kemudian klik opsi yang kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Misalnya saya memilih ini, kemudian kita klik ini, dan misalnya saya memilih data bars. Lalu teman-teman bisa memilih warna yang teman-teman inginkan. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian, cara membuat aturan dari awal. Caranya, dalam list conditional formatting, klik New Rule. Di kotak dialog New Formatting Rule, di daftar Select a Rule Type, klik atau ketik yang kita inginkan. Misalnya saya memilih ini. Kemudian di area edit deskripsi aturan, tentukan kondisinya. Jika aturan pemformatan bersyarat yang dipilih menyertakan opsi pemformatan, klik Format. Kemudian pada halaman font, pada kotak dialog Format Cells, tentukan pemformatan untuk menerapkan jika kondisi terpenuhi, dan klik OK. Jika sudah, klik OK. Maaf. Nah, kemudian memodifikasi format bersyarat yang diterapkan pada sel yang dipilih. Dalam list conditional formatting, klik Manage Rules.
Di kotak dialog Conditional Formatting Rules Manager, klik aturan yang Anda inginkan untuk mengubah, dan kemudian klik Edit Rule. Klik Edit Rule. Jika sudah, di kotak dialog Edit aturan pemformatan buat perubahan data, lalu klik OK. Kemudian kita masuk ke dalam tutorial yang terakhir, yaitu cara menghapus format bersyarat yang diterapkan pada sel yang dipilih. Dalam list Conditional Formatting, arahkan ke Clear Rules, lalu klik Clear Rules from Selected atau Clear Rules from Entire Sheet. Nah, ini semua telah dihapus. Demikian video tutorial dari saya. Jika video tutorial kali ini tidak sesuai dengan keinginan atau harapan dari teman-teman, saya mohon maaf. Sekian video tutorial dari saya, terima kasih.